atau yang paham. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas diferensial dan penerapan diferensial. Nah, dulu kan pernah SMA, pernah membahas diferensial, dan diferensial itu maksudnya itu turunan. Nah, diferensial atau turunan dari suatu fungsi itu dilambangkan dengan f-aksen. Nah, untuk rumus umumnya, bentuk umumnya f-aksen sama dengan fungsi limit dari fungsi f-aksen itu sama dengan limit fungsi x ditambah h dikurangin f kali x dibagi dengan h. Bentar, saya buatkan. Nah, selain notasi fx, ini limit fungsi diferensial itu juga bisa ditulis dengan bentuk dy per dx, atau ditulis juga dengan bentuk y aksen, atau d per dx dalam kurung kurawal fx dibacanya dfx dx. Kemudian ada juga penulisannya dx fx. Jadi sama aja ini semua, sama aja. Jadi nanti ini hanya simbol-simbolnya. Ada nanti penulisannya kalau di bidang pemasaran, permintaan, macam-macam simbolnya. MC. Yang penting kalian paham maksudnya. Jadi dengan demikian, fx, f aksen x itu akan sama dengan y aksen, sama dengan dy dx, sama dengan d per dx fx, sama dengan juga dx per fx. Sama dengan limit fungsi h mendekati 0 dari f x tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Ini rumus bentuk umum dari diferensial atau turunan. Contoh aplikasi dari rumus tersebut dengan menggunakan definisi turunan, carilah turunan pertama dari fungsi fx di mana fe sama dengan 2x, fx sama dengan 2x. Berarti di sini fx-nya sama dengan 2x tambah 1, maka x yang di atas ini kalau kita masukkan ke fx tambah h, maka x yang di sini, yang di atas, x yang di atas ini kita ganti dengan yang ini. Sehingga itu akan sama dengan 2 kali x, buka kurung, x yang ini dimasukkan ke dalam fungsi yang ini. X tambah H ditambah 1, sehingga menghasilkan 2X tambah 2H tambah 1. Sehingga limit fungsinya akan menjadi Fx tambah H dikurang Fx, maka Fx tambah H-nya ini, masukkan yang ini. Jadi dia di sini hasilnya. Kemudian yang fungsi Fx ini, masukkan yang fungsi yang ini. 2X tambah 1, dibagi dengan H. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya 2x tambah 2h tambah 1 dikurang 2x tambah kurang 1, maka ini akan habis. Ini, kemudian yang satunya habis, yang satu positif, satu negatif. Maka akan menyisakan 2h per h. Makanya di sini hasilnya 2h per h. 2h per h hanya habis, tinggallah menjadi limit fungsinya sama dengan 2. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan 2x tambah 1 itu f aksennya sama dengan 2. Di sini ada kaidah-kaidah penurunan. Yang pertama itu kaidah turunan dari suatu konstanta. Itu akan sama dengan 0. Misalkan fx-nya sama dengan k. Maka f aksennya atau turunannya akan sama dengan 0. Contohnya, fx sama dengan 5. Maka f aksennya 0. Kemudian untuk yang kedua, turunan pertama dari suatu fungsi aljabar dengan variabel pangkatnya n, pangkatnya ini n ini, berarti hasil perkalian antara pangkat n ini dengan variabel tersebut berpangkat n-nya nanti dikurangi 1. Seperti ini bentuk penulisannya. Fx sama dengan, misalnya ada x pangkat n. Berarti turunannya, f aksennya berarti n, pangkatnya ini diturunkan menjadi n, terus dikali x, n pangkatnya dikurangi 1. N pangkatnya. Atau juga misalnya di bentuk umumnya, a x pangkat n, berarti f aksennya itu sama dengan an dikali x pangkat n kurang 1. Aplikasinya bagaimana? Misalnya sini, ada turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4. Maka f aksennya itu 4-nya ini turunkan di sini. 4 dikali 2, nih makanya 4 kali 2 dikali x
Pangkatnya ini kan 4 dikurangi 1. Ini 4 kurang 1 berarti 3. Maka 8 kali 2, 4 kali 2 itu 8. X-nya menjadi pangkat 3. Sehingga menghasilkan fungsi F2X pangkat 4 berarti turunannya adalah 8X pangkat 3. Berikutnya kaidah nomor 3, turunan pertama dari perkalian suatu konstanta dan fungsi sama dengan perkalian dengan konstanta tersebut dengan turunan pertama fungsinya. Contoh ada fungsi fx itu akan sama dengan c, konstantan c dikali f turunan atau diferensian dari f ini, jadi f aksen. Sama dengan g aksen juga itu akan sama dengan c kali f aksen x. Contohnya ada fungsi gx, 5x pangkat 3. Maka g aksennya itu 5 kali x 3x pangkat 2 menjadi 15 ini. Jadi perkalian ini diturunkan 3 kali 5 terus pangkatnya ini yang ini dikurangin dari 3 kurang 1 maka pangkatnya 2. Itu. Kemudian yang nomor 4, turunan pertama dari jumlah atau pengurangan dua fungsi yang sama dengan penjumlah itu akan sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari turunan masing-masing fungsinya. Misalnya ada fungsi y sama dengan fx ditambah atau dikurang gx, maka y aksennya itu akan sama dengan fungsi fx ditambah atau dikurang dari turunan atau diferensial dari fungsi gx. Jadi turunannya. Contohnya ini ada 5x kuadrat ditambah 3x, maka ini turunannya akan 10x pangkat 3. 10 dari mana? 5 kali 2, ini pangkatnya 1, tinggal 10. Kemudian turunan yang gx ini gx-nya, turunan dari 3x adalah 3. Yang ke-5, kaidah turunannya. Turunan pertama dari perkalian. Dua fungsi yang sama dengan perkalian antara turunan fungsi pertama dengan fungsi kedua itu ditambah. Jadi kalau ada perkalian nanti turunan pertama dikali fungsi pertama ditambah turunan pertama kedua nanti dikali turunan pertama. Jadi seperti itu. Misalkan dua fungsi dinyatakan dengan U atau sama dengan fx dan v sama dengan gx, jadi bentuk umumnya turunan pertamanya itu akan menghasilkan y sama dengan u kali v. Maka y aksennya adalah u aksen v, artinya turunan pertama dikalikan dengan fungsi kedua, dikalikan dengan v, ditambah fungsi pertama dikali turunan kedua, jadi u tambah v. Contohnya turunan pertama itu dari ini aplikasi rumus ini, ada fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x. Ini fungsi u-nya. Ini dikali 3x kurang 5. Ini v-nya. Maka di sini u-nya itu x kuadrat tambah 5x. Maka turunannya, u aksennya itu 2x tambah 5. 2-nya dari sini 2, diturunkan ke bawah. Jadi turun pangkatnya gitu ya. Kemudian kalau V-nya itu 3X tambah 5, berarti V aksennya 3. Maka kita masukkan ke rumus yang ini, bentuk umumnya ini. Y aksen akan sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. U-nya mana? 2X tambah 5 dikali 3X kurang 5. Kemudian ditambah U V aksen. U-nya 3X X kuadrat tambah 5X, V-nya itu 3. Sehingga menghasilkan Y aksen akan sama dengan 6x kuadrat ditambah 5x tambah 25 ditambah lagi 3x kuadrat tambah 15 hingga menghasilkan 9x kuadrat tambah 20x dikurang 25. Inilah hasil dari y aksen perkalian dua fungsi tersebut. Berikutnya kaidah yang nomor 6, turunan pertama dari pembagian dua fungsi itu akan dinyatakan sebagai berikut. Kalau ada fungsi U dibagi V, maka Y aksennya akan sama dengan U V aksen, U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Contohnya, misalkan tentukanlah turunan pertama dari fungsi fx. 5x kuadrat tambah 4 dibagi dengan 7x kurang 5. Maka ini kita urai dulu. U-nya itu 5x kuadrat tambah 4. Berarti U aksennya ini dikali 2 menjadi 10x. Kemudian V-nya 7x kurang 3, V aksennya itu akan sama dengan 7. Sehingga menghasilkan Y aksen itu masukkan ke rumus ini.
Y aksen sama dengan UV, U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. U aksennya mana? U aksennya itu 10. Maka ini masuk U 10. Dikali V. V-nya mana? V-nya yang ini, 7 kurang 7X kurang 3. Dikurang UV aksen. U-nya mana? U-nya ini 5X kuadrat kurang tambah 4, maka di sini 5X kuadrat tambah 4 dikali V aksennya adalah 7 karena ini 7 dibagi dengan V kuadrat, maka 7X kurang 3 kuadrat. Nah, kita tinggal mengalihkan aja angkanya. Menghasilkan 70X kuadrat dikurang 30X dikurang 35X kuadrat tambah 8 dibagi 49X kuadrat dikurang 42X tambah 9. Kita jumlah-jumlahkan, berarti 70 kuadrat dikurang 30X. Yang ini 70 kurang 35, hasilnya 35. 30 tetap min 30. Ini 28 tetap 28 di sini. Dibagi dengan 49X kuadrat dikurang 42X tambah 7. Jadi hasil dari turunan fungsi fx 5x kuadrat tambah 4 dibagi 7x kurang 3 adalah 35x kuadrat dikurang 30x kurang 28 dibagi dengan 49x kuadrat kurang 42x ditambah 9. Ini kaidah nomor 6. Ada juga kaidah nomor 7. Turunan pertama dari suatu fungsi pangkat n, misalkan fungsi tersebut dinyatakan dengan U atau sama dengan fxm, sehingga nanti y sama dengan U pangkat n, turunannya adalah y aksen sama dengan n dikali U dikurang n kurang U dikali dengan U aksen. Contoh penerapannya bagaimana? Di sini ada fungsi y sama dengan 2x kuadrat dikurang 7 dipangkatkan 4. Berarti ini lihat, ini fungsi U-nya dipangkatkan lagi, maka rumusnya masukkan menjadi seperti ini. Berarti U sama dengan 2x kuadrat dikurang 7. U aksennya berapa? Sama dengan 6x. 6x itu dari 3 kali 2. Maka N-nya itu sama dengan 4. N itu dari ini, dari pangkatnya ini, N-nya ini. N-nya itu 4 yang ini. Sehingga kita masukkan Y aksen sama dengan N kali 2X kuadrat dikurang 7 dikalikan 4 kurangi 1 dikali 6X kuadrat. Hasil akhirnya adalah 24X pangkat 2 dikali 2X pangkat 3 dikurang 7X dipangkatkan 4. Jadi inilah turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 7 dipangkatkan 4. Kaidah nomor 8. Turunan pertama dari logaritma dinyatakan sebagai berikut. Kalau logaritma Y sama dengan A log X, maka Y aksennya itu akan sama dengan Y dibagi X kali A log E. E-nya itu bilangan Euler 2,7 sekian-sekian. Kemudian kalau ada fungsi yang kedua ada ln Y sama dengan ln X, maka Y aksennya adalah 1 per X. Contoh penerapannya itu ada lagi kalau misalnya fungsi logaritma fungsi Y sama dengan A log GX. Maka ini fungsi logaritmanya akan G aksen X dibagi GX dikali A log E. Contohnya ini. Ada logaritma fungsi Y sama dengan A log GX. Maka turunannya X aksennya itu masukkan fungsi G aksennya. Kalau GX-nya sama dengan 3x kuadrat tambah 5x kurang 2, maka G aksen X-nya itu akan menghasilkan 6x tambah 5. Maka masukkan ke rumus ini, GX. Ini 6x tambah 5. Dibagi G aksen dibagi GX. GX-nya adalah 3x kuadrat tambah 5 dikurang 2. Dikalikan 2 log E. Ini maksudnya 2 ya. Jadi 2 log E. 2 log E nanti ini bilangan error 2,77 sekian. Jadi inilah kaidah-kaidah dari turunan fungsi diferensial. Sampai sini ada ditanyakan untuk turunan ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke fungsi naik dan fungsi turun.
Jadi turunan pertama suatu fungsi itu dapat digunakan untuk menentukan interval saat fungsi naik atau turun. Nah, dengan mengetahui interval tersebut, nanti kita bisa menentukan letak titik maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Contohnya kalau fungsinya Y sama dengan fx dengan turunan pertamanya adalah Y aksen atau F aksen, maka fungsi tersebut akan naik kalau nanti F aksennya naik, kalau turunannya naik. Bahasanya gimana? Kalau turunannya naik, namanya turunan tapi naik. Kalau turunan tersebut bernilai naik lebih besar dari 0, itu disebut fungsinya naik. Nah, fungsi tersebut akan berkurang atau turun jika nanti fungsi turunannya atau diferensialnya itu lebih kecil daripada 0. Ini ingat ya ininya. Contohnya, ada fungsi fx sama dengan 5 dikurang x kuadrat. Dengan mencari turunan pertamanya otomatis akan menjadi ini dikali 2. Jadi 2x minus 2x. 5-nya kan nggak ada variabelnya, maka ini tinggal minus dikali 2 x. Pangkatnya itu diturunkan ke bawah. Nah, untuk setiap nilai x positif, kalau x-nya, ini kan fungsi turunannya ini. Kalau nanti fx-nya kurang daripada 0, berarti fungsinya turun. Karena kaidahnya seperti ini. Kalau lebih kecil dari 0, turun. Kalau lebih besar daripada 0, nanti naik. Nanti kita masukkan angka tersebut. Ini fx sama dengan 2. Kalau misalnya kita kasih nilai positif di sini. Misalnya x-nya 2, saya masukkan. Berarti sama dengan negatif 2 kali 2. Maka fx-nya itu negatif 4. Makanya di sini negatif 4 itu akan lebih kecil sama dengan 0. Maka fungsinya itu turun. Makanya ini, kalau bilangannya positif, fungsinya turun. Nah, kalau bilangannya negatif di sini, karena fx-nya negatif 2x, maka kalau saya masukkan fungsi angka 2, maka sama dengan ini fx. Saya masukkan x-nya 2, ini udah fungsinya negatif 2x. Saya masukkan nilainya negatif. X-nya itu negatif 2 dikali negatif 2. Ini akan menghasilkan positif 4. Makanya positif 4 itu lebih besar daripada 0. Di sini fungsinya akan menaik. Maksudnya seperti itu. Contoh di sini ada lagi, tentukan interval fungsi dari sepertiga x pangkat 3 ditambah 5 per 2x kuadrat ditambah 6x. Naik dan turun. Maka kita jawab. Ini fungsinya, turunan fungsi tersebut adalah menghasilkan sepertiga kali 3 menjadi x. Kemudian pangkatnya 3 dikurang 1 menjadi 2, jadi x kuadrat. Ditambah 5 per 2 dikali 2 akan menghasilkan 5. Ini 2-nya 2 tewas. Ini pangkatnya dikurangin menjadi x ditambah 6. Jadi f aksennya x kuadrat tambah 5x tambah 6. Nah, fungsi tersebut akan naik kalau memenuhi syarat tadi. F aksennya harus sama dengan 0 atau lebih besar sama dengan 0. Maka x kuadrat tambah 5x tambah 6 itu lebih besar sama dengan 0. Kita cari faktor perkaliannya. Ini menghasilkan 3x x tambah 2 dikali x tambah 3 lebih besar dari 0. Menghasilkan ini x sama dengan negatif 2. Negatif 2. Yang ini 2 dikeluarkan akan menjadi negatif 2. Atau X sama dengan negatif 3. Nah, koefisien X kuadrat positif dan daerah yang diminta lebih besar daripada 0, sehingga penyelesaiannya adalah X lebih kecil negatif 3 atau X lebih besar dari negatif 2. Atau dapat juga ditulis fungsi intervalan seperti ini. X sedemikian sehingga X itu lebih kecil daripada negatif 3 atau X itu lebih besar daripada negatif 2. Ini untuk nanti fungsinya lebih besar. Kalau nanti fungsinya turun, jika memenuhi X-nya itu lebih kecil, F aksennya, turunannya. Sehingga kalau misalnya negatif X ini tadi sama, nilai pembuat nolnya adalah negatif X sama dengan negatif 2 dan atau X negatif 3, nanti koefisien X kuadratnya positif dan daerah yang diminta harus lebih kecil daripada 0. Sehingga penyelesaiannya atau penulisannya negatif 3 lebih kecil dari X, kemudian X ini lebih kecil dari negatif 2. Fungsi intervalnya penulisannya seperti ini, X sedemikian sehingga negatif X lebih kecil dari 3, X
lebih kecil dari 2, di mana X itu elemen bilangan real. Jadi ini bedanya, naik atau turun. Kalau di sini X lebih kecil negatif 3 atau X lebih besar dari negatif 2. Kalau di sini X ini lebih kecil dari negatif 2, X di sini lebih kecil dari, lebih besar dari negatif 3. Contoh aplikasinya, rumus tersebut. Tentukan titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Ada persamaan Y sama dengan negatif 3X pangkat 3 ditambah 15X kuadrat dikurang 48X. Ini persamaannya. Kita disuruh menentukan titik ekstrim dan titik belok. Titik ekstrim itu nanti nilai maksimum dan minimum. Maka pertama-tama kita cari turunan fungsi pertamanya dulu. Turunan fungsi pertama fungsi tersebut adalah ini diturunkan. Jadi negatif 3X pangkat 2 ditambah 30X kurang 48. Ini turunan pertamanya. Turunan keduanya atau X aksen 2-nya ini dikali 2. 3 kali 2 negatif 6X ditambah 30. Ini turunan keduanya. Maka syarat titik ekstrim adalah Y aksen sama dengan 0. Y aksen itu yang mana? Yang ini, persamaan yang ini. Maka kita cari faktor perkaliannya. X kuadrat itu negatif 30X kuadrat ditambah 30X dikurang 48 sama dengan 0. Itu menjadi X kuadrat dikurang 10X tambah 16. Kenapa ini jadi X kuadrat? Coba ini semua kita bagi 3. Jadi kita untuk memudahkannya dibagi 3 semua ini. Menghasilkan X kuadrat kurang 10X ditambah 16. Jadi ini lebih menyederhanakan, sehingga kita mudah mencari faktor perkaliannya. Nah, faktor perkalian ini X kurang 2 dikali X kurang 8 sama dengan 0, sehingga menghasilkan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 8. Kita udah tahu X1-nya sama dengan 2, maka kita masukkan ke persamaan 1. Sehingga Y1 itu akan menghasilkan negatif 44. Jadi ini X-nya kita ganti kemasukkan ke sini. Negatif 2X 2 pangkat 3 ditambah 15 kali 2 pangkat 2 dikurang 48 dikali 2. Ini akan menghasilkan negatif 44. Jadi kalau X-nya 2, hasil Y-nya itu 44. Kalau X-nya 8, Y-nya itu 64. Jadi, karena X1 sama dengan 2, kita masukkan ke turunan keduanya. X2 masukkan ke turunan kedua. Turunan kedua itu yang mana? Ini. Jadi, masukkan negatif 6 kali 2. 12 ditambah 30 menghasilkan 18. Nah, 18 ini lebih besar daripada 0. Berarti karena Y aksennya lebih besar daripada 0, maka X1 Y1 atau sama dengan nilainya 2, negatif 44 adalah titik minimum. Kemudian X aksen 2 sama dengan 8. Kita masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 ini negatif 6X kurang 30. Maka menghasilkan Y aksen 2-nya negatif 18. Negatif 18 itu lebih kecil daripada 0. Karena Y lebih kecil daripada 0, maka fungsi tersebut akan maksimum. Karena 8,64. Ini disebut titik maksimum. Nah, kalau kita gambarkan ke kurvanya, ini baru titik maksimum dan minimumnya. Ini titik maksimumnya 8,04. Titik minimumnya dia di 2, negatif 64. Kemudian kita cari titik beloknya. Nah, untuk mencari titik belok itu harus Y aksen itu harus sama dengan 0. Y aksen turunan keduanya. Y aksen X-nya sama dengan 0. Ini turunan, ini fungsi pertama, ini turunan pertama, ini fungsi turunan kedua. Jadi hasilnya dari kalau ini pertama diturunkan pangkatnya menjadi negatif 3X. Ini diturunkan pangkatnya menjadi negatif 6X tambah ini. Nah, syaratnya Y aksen sama dengan 0. Maka negatif 6X tambah 30 sama dengan 0. Negatif 6X sama dengan negatif 30. X akan mendapatkan sama dengan 5. Nah, kalau X sama dengan 5, kita masukkan ke fungsi Y. Fungsi Y itu yang mana? Yang ini. Coba masukkan Y 5. Negatif 5 pangkat 3 ditambah 5. 15 kali 5 kuadrat dikurang 48 dikali
5 itu akan menghasilkan Y-nya sama dengan 10. Sehingga titik beloknya itu berada di 5,10. Inilah titik beloknya dari fungsi tersebut. Kita lanjut latihan soalnya. Di sini ada tentukan titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Y pangkat 3 dikurang 9X kuadrat ditambah 15X ditambah 40 sama dengan ini persamaan satunya atau fungsi satunya. Kita tuliskan dulu ini fungsinya. Kita cari aksen satunya, turunan pertama. Maka menghasilkan ini diturunkan menjadi 3X kuadrat. Ini dikali 2 menghasilkan 18X tambah 15. Turunan keduanya, ini turun menjadi 6X dikurang 18. Ini fungsi pertama, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, syarat titik ekstrim kalau Y aksen sama dengan 0. Maka kita masukkan sini, ini masih sama tadi, disederhanakan, dibagi dengan faktor perkaliannya, 3X dikurang 3 dikali X kurang 5 itu akan sama dengan 0, maka menghasilkan X1 akan sama dengan 1, X2 akan sama dengan 5. Nah, kalau X1-nya kita masukkan nilai 1 ini ke persamaan 1 ini, maka menghasilkan Y-nya akan 47. Contohnya 1 pangkat 3 dikurang 9 kali 1 kuadrat ditambah 15 kali 1 ditambah 40, ini menghasilkan 47. Kalau X2 nanti sama dengan 5 kita peroleh, kita masukkan ke persamaan 1, maka Y-nya akan menghasilkan 15. Sehingga nanti di sini X1-nya 1, Y aksen 2-nya negatif 12. Masukkan nilai 5 ini ke Y aksen, misalnya 6 kali 5 dikurang 18. Kali 5, 30. 30 dikurang 18, ini akan 12. 12 itu kan minim, ini negatif. Negatif itu lebih kecil dari 0. Karena Y aksen 2-nya lebih kecil daripada 0, maka X1 Y1-nya itu adalah 1,47. Ini adalah titik maksimum. Karena nggak ada nilai minusnya di sini. Kemudian Y X2. X2-nya itu 5, kita masukkan ke persamaan 2, Y aksennya akan menghasilkan 12. 12 itu lebih besar daripada 0. Karena Y aksen 12 lebih besar daripada 0, maka X1, X2, Y2-nya akan menjadi 15,5. Ini adalah titik minimum. Kita gambarkan kurvanya. Mana titik maksimum dan minimum. Ini titik maksimumnya 1,47 tadi di sini, karena Y aksennya lebih kecil dari 0. Kemudian Y aksennya maksimum kalau Y aksennya lebih besar daripada 0. Ini untuk titik maksimum dan minimumnya. Bagaimana dengan titik beloknya menghasilkan 3,31? Ini kalau misalnya persamaan pertamanya tadi, Y aksen ini, turunan pertamanya 3X kuadrat kurang 18. Turunan keduanya 6X kurang 18. Maka titik beloknya itu kalau turunan keduanya, Y aksen 2-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan ini, 6X kurang 18 sama dengan 0. Alhamdulillah. Maka 6X kurang sama dengan 18. X itu akan sama dengan 3. Nah, 3 ini kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 yang mana ini? 3 pangkat 3 dikurang 9 dikali 3 pangkat 2 ditambah 15 kali 3 dikurang 40. Ini akan menghasilkan 31. Maka titik beloknya adalah di 3,31. X-nya 3, Y-nya 31. Kalau kita gambarkan X-nya mana? Ini sumbu kartesius. X-nya itu ada di 3. Ini 3. Misal kalau ini 5, kita hitunglah. Ini 1, 2, 3. Maka ini titik ini. Ini titik-titik di sini 31. Jadi kira-kira seperti itu titik beloknya. Penerapan dari turunan fungsi ini bagaimana sih di bidang ekonomi? Nah, ini dia untuk mengamati perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu nanti disimbolkan dengan TU. Ini juga ditulis dengan sama dengan F key. Nah, kemudian ada MU. MU itu apa? TU itu adalah kepuasan total kepuasan. Kemudian kalau MU itu kepuasan marginal.
Nah, ini adalah sebagai berikut. MU itu DTU per DX. Artinya sama juga tadi kalau ada Y itu sama Y sama dengan kalau Y menjadi Y aksennya bagaimana? Ini Y ada fungsi turunannya menjadi Y aksen. Turunannya bisa disebut DX per DY. Nah, ini kalau ada U dan Q, berarti DU per DQ. Nah, di sini TU akan meningkat, ini akan naik, kepuasan total akan naik saat MU, saat kepuasan marginal itu bernilai positif. Kemudian kepuasan total mencapai maksimum saat kepuasan marginalnya atau MU-nya itu 0. Kemudian kepuasan total atau TU akan menurun kalau MU-nya negatif. Jadi ini syarat-syaratnya. Jadi kalau TU-nya meningkat saat MU-nya bernilai positif. Seperti itu. Kemudian ada elastisitas permintaan. Apa sih itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan itu definisinya menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan harga barang. Jadi jumlah barangnya itu berubah besar ada atau kecil itu karena sesuai dengan ini harga barangnya. Kemudian atau juga disebut merupakan rasio antara atau rasio itu perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga barang atau disebut rumus fungsinya ini QD atau FP, maka elastisitas permintaannya itu rumusnya adalah ND sama dengan DQD dibagi dengan DP dikali P dikali QD, di mana di sini DP, DQD per DP-nya itu adalah QD. QD ini dikali dengan P per QD. Itu syaratnya nanti permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis kalau ND-nya nanti lebih besar dari sama dengan lebih besar dari 1. Artinya apa? Jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaannya juga berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar dari perubahan harganya. Kemudian elastis itu di uniter jika ND-nya kurang sama dengan 1. Artinya harga barang berubah sebesar persentase, maka permintaannya akan berubah secara berlawanan juga dengan persentase yang sama dengan persentase perubahannya. Di sini persentasenya sama. Kalau di sini karena lebih besar, di sini lebih besar, maka perubahannya persentasenya juga lebih besar. Inelastisitas atau tidak elastis jika lebih kecil dari 1, artinya harga barangnya berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaannya sama berlawanan arah juga. Untuk fungsi permintaan di sini berlawanan arah dengan persentasenya lebih kecil dari persentase perubahannya, karena di sini lebih kecil. Aplikasinya bagaimana? Contoh di sini ada fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD. Fungsi permintaan QD ini sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat P sama dengan 5. Maka kita jawab. QD sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. Cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya ini negatif 6P, karena di sini nggak ada variabelnya, berarti ini yang ada variabelnya aja. Jadi negatif 6P. Maka rumus elastisitasnya QD aksen dikali P per QD. Kita masukkan nilainya, negatif 6P dikali P dibagi QD-nya mana? QD-nya yang ini, 25 dikurang 3P kuadrat. Maka menghasilkan negatif 6P kuadrat dibagi 25 dikurang negatif 3P kuadrat. Ini akan menghasilkan persamaan 1. Masukkan tadi di sini fungsi P sama dengan 5. Kalau P-nya sama dengan 5, kita masukkanlah ke fungsi. Maka ND-nya ini, masukkan ke fungsi persamaan 1 ini. ND-nya akan menghasilkan 3. Nah, ND kita peroleh 3. Lebih besar dari 1. Ini elastis. Nah, artinya apa? Jika harga barangnya naik 1%, karena ini 1 artinya 1%, maka jumlah barangnya yang diminta akan berkurang. Ini maksudnya berlawanan arah.
Kalau harga barangnya naik, kalau harga barang naik ini maka permintaan berkurang. Misalkan kalau ada suatu produk lagi diskon ini, kalau tidak diskon maka yang beli biasa-biasa aja. Di sini harga barangnya turun 1%, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Nah, di sini misalnya ada lagi barang harganya lagi murah, ada diskon besar-besaran nih suatu produk, maka orang-orang juga emak-emak nih, ibu-ibu, oh lagi diskon, maka kita akan beli, banyak yang beli, maka permintaannya itu banyak. Di situ fungsi permintaannya. Elastisitas penawaran. Kalau tadi permintaan, yang ini penawaran. Ini apa definisinya? Definisinya menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Jadi kemudian disebut juga perbandingan atau rasio antara persentase perubahan jumlah barang dengan persentase perubahan harga barang. Ini jumlah barang yang ditawarkan karena fungsi penawaran. Rumusnya apa? QS atau FP sama juga fungsinya P. Maka elastisitas penawarannya QDS dibagi QDP dibagi DP dikali P dikali QS. Ini menghasilkan Q aksen X QS aksen dikali P per QS. Nah, penawaran akan suatu barang dikatakan elastis jika nanti NS-nya lebih besar dari fase 1. Artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka fungsi penawaran akan berubah secara searah. Jadi kalau tadi berlawanan arah, kalau permintaan, kalau fungsi penawaran searah. Dengan presentasi yang lebih besar dari perubahan presentasi harganya. Kalau elastisitasnya uniter, ini akan sama dengan 1, ini harga barangnya akan berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah juga dengan persentasinya yang sama, karena ini sama dengan 1, dengan persentase perubahan harga. Inelastis ini jika NS-nya lebih kecil dari 1, maka ini akan berubah persentase tertentu, berubahnya secara searah juga dengan persentase yang lebih kecil. Contoh misalnya, ada fungsi penawaran akan suatu barang ditentukan oleh persamaan QS sama dengan negatif 200 ditambah 7P kuadrat. Tentukan elastisitas fungsi penawaran tersebut di tingkat P sama dengan 10. Kita jawab, cari ini fungsi penawarannya, cari turunannya dulu sama dengan 14P, ini karena ini ya, dikali 2. Kemudian N fungsi penawarannya ada QS aksen dikali P per QS. Ini akan menghasilkan 14P dikali P per negatif 200 tambah 7P kuadrat akan menghasilkan ini turunan pertamanya, persamaan. Masukkan fungsi penawarannya 10 ini, 10 ke persamaan ini. Jadi menghasilkan NS-nya 2,8. Ini misalkan ini ya NS. Jadi 14 dikali 10 kuadrat dibagi negatif 200 tambah 7 kali 10 pangkat 2. Hasilnya negatif 2,8. Nah, 2,8 ini masih lebih besar dari 1.